أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Pada kesempatan ini, sebagai kelanjutan pembahasan tauhid, kita akan membahas tauhid dalam teks riwayat. Di antara riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan ucapan agung dan tinggi tentang tauhid adalah sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan tentang ma'rifat Tuhan. Beliau bersabda, "Hendaklah kamu mengetahui bahwa Dia tidak mempunyai misal dan serupa. Hendaklah kamu mengetahui Dia adalah Tuhan yang esa, pencipta, kuasa, awal, akhir, zahir, dan batin. Tidak ada yang sekufu dengannya dan tidak ada yang semisal dengannya." Ini adalah ma'rifat Tuhan yang layak baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mulia ini menegaskan ketakserupaan Tuhan dan menyebutkan sebagian dari sifat-sifat afirmatifnya. Beliau juga menjelaskan ketauhidan bahwa Tuhan suci dan bersih dari kesetaraan dan keserupaan. Jadi jelaslah bahwa riwayat ini menjelaskan suatu bentuk tauhid murni yang mana pada hakikatnya Tuhan suci dan bersih dari kesetaraan dan keserupaan. Sebagaimana kita sudah singgung di dalam pembahasan tauhid dalam teks Al-Quran, Tuhan berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ketika perang Jamal, Amirul Mukminin Ali alaihissalam pernah ditanya oleh seseorang tentang tauhid. Beliau mengisyaratkan 4 makna tauhid dan melihat hanya 2 makna yang layak untuk makam ketuhanan. Adapun 2 bagian dari tauhid yang pemutlakannya atau predikasinya tidak boleh bagi Tuhan, salah satunya adalah bahwa seseorang berkata Tuhan adalah satu dan maksudnya adalah satu angka. Jenis satu ini tidak layak bagi Tuhan, sebab yang tidak punya yang kedua tidak masuk dalam angka dan Tuhan tidak mempunyai yang kedua. Mana tauhid juga yang tidak boleh dipredikasikan pada Tuhan adalah bahwa seseorang berkata Tuhan adalah satu dari jenis atau golongan dan maksudnya adalah sejenis dan genus. Jenis satu ini juga tidak pantas bagi Tuhan, sebab hal ini meniscayakan keserupaan. Adapun 2 bagian yang tetap untuk Tuhan adalah seseorang berkata Dia adalah satu
dan di antara sesuatu ia tidak mempunyai keserupaan. Ya, demikianlah Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak memiliki keserupaan. Dan yang kedua adalah seseorang berkata Tuhan adalah ahadiyul makna. Maksudnya adalah dia tidak menerima pembagian dalam wujud akal dan imajinasi. Ia tidak menerima pembagian dalam wujud eksternal, konsepsi akal dan imajinasi. Konsepsi Tuhan ini adalah benar. Jadi pada hakikatnya ahadiul makna, yaitu dia tidak menerima pembagian dalam wujud eksternal, wujud akal dan imajinasi. Sebagaimana yang kita lihat, Amirul Mukminin tidak memandang dua bagian dari pembagian kesatuan itu layak untuk makam ketuhanan, serta tidak membenarkan predikasi dua macam kesatuan tersebut pada zat suci Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama, kesatuan angka. Dalil penafiannya adalah bahwa satu angka memiliki angka 2, angka 3 dan seterusnya, dan atau paling minimal memungkinkan keberadaan kedua baginya. Sementara tidak ada kemungkinan dikonsepsi sesuatu yang kedua untuk Tuhan. Bagian kedua, kesatuan yang mana sesuatu disifati dengannya dalam perbandingan dengan kebersamaannya dalam spesies atau genus. Dalam hal ini, kita mempunyai pemahaman spesies atau genus tertentu yang dipredikasikan pada objek yang menjadi tinjauan, juga dipredikasikan atas objek-objek lain, seperti Joko yang dipandang sebagai seorang manusia atau sebagai hewan natik. Ini suatu bentuk spesies dan menerima berbagai individu-individu. Jenis kesatuan ini juga niscaya ternegasikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab niscaya kita juga meninjau keserupaan dengan objek-objek yang bersekutu dengannya dalam spesies atau genus. Dan perkara ini tidak lain kecuali adalah penyerupaan Tuhan dengan selainnya. Maha suci Allah dalam bentuk predikasi seperti ini. Selanjutnya, beliau mengungkap dua jenis kesatuan yang boleh disematkan untuk Tuhan. Dengan merenungi kalimat tersebut, menjadi jelas bahwa dua jenis kesatuan ini meninjau pada dua sisi yang telah kami sebutkan dalam tauhid zat, yakni ketaksetaraan zat Tuhan dan ketakberangkapan zat Tuhan. Kalimat tidak ada baginya keserupaan dalam sesuatu mengacu pada sisi pertama, yakni bahwasanya Tuhan tidak memiliki keserupaan dan kemisalan. Dan kalimat sesungguhnya Tuhan adalah ahadiyul makna menjelaskan sisi yang kedua, yakni simplisitas dan ketakberangkapan zatnya. Yang mengagumkan
dalam ungkapan Amirul Mukminin ini, beliau memberi isyarat bagian-bagian rangkapan ini secara lahir. Yakni secara lahir, maksud pembagian dalam wujud adalah pembagian dalam rangkapan luar, dan maksud dari pembagian dalam akal adalah rangkapan akal, seperti terangkapnya sesuatu dari wujud dan mahiyah. Pembagian imajinatif juga masuk pada proporsi di mana sesuatu tidak mempunyai bagian-bagian secara aktual. Dengan bantuan potensi imajinasi, kita dapat membagi sesuatu seperti pembagian zaman dengan bagian-bagian yang diasumsikan. Yang jelas, apapun bentuk penafsiran, beliau memandang bahwa tauhid zat bermakna menegasikan setiap bentuk sekutu dan serupa, dan menafikan setiap bentuk rangkapan dari zat Tuhan. Makna demikian ini menurutnya layak bagi Tuhan, pantas bagi Tuhan. Amirul Mukminin juga di tempat lain secara jelas mengingkari kesatuan angka bagi Tuhan. Tuhan adalah tunggal yang ketunggalannya bukan angka, dan Dia adalah abadi yang wujudnya tidak mempunyai akhir. Ini merupakan salah satu ungkapan beliau di tempat lain. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bahwa seorang sahabat beliau bertanya makna Allahu Akbar. Orang itu berkata, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Beliau berkata, apakah di samping Tuhan ada sesuatu sehingga Tuhan lebih besar darinya? Ketika itu beliau sendiri yang menjelaskan makna Allahu Akbar seperti ini, bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang disifatkan padanya. Kita tidak ragu, beliau dalam ungkapan ini mengisyaratkan salah satu tingkatan-tingkatan tauhid yang paling dalam, yakni tauhid murni yang memiliki makna kesatuan hakiki, wujud mutlak, dan ketakterbatasan Tuhan secara mendasar, yang tidak menyisakan tempat untuk membandingkannya dengan maujud-maujud lainnya. Sebab setiap bentuk perbandingan mengandung penyerupaan Tuhan dengan selainnya. Karena itu tauhid murni memastikan bahwa Tuhan suci dan bersih dari setiap bentuk penyipatan. Sebab penyipatan itu sendiri meniscayakan penyerupaan. Sekian kita punya pembahasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.